Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Maisandra ingin menjelaskan tentang dua materi, yaitu busur lingkaran dan juring lingkaran dan kaidah pencacahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan penjelasan dari busur lingkaran dan juring lingkaran. Jadi, busur lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang bisa disebut titik pusat. Selanjutnya yaitu ada rumus dari busur lingkaran. Rumus dari busur lingkaran adalah panjang busur alfa per 360 derajat dikali 2 πr. Selanjutnya yaitu ada juring lingkaran. Jadi, juring lingkaran adalah elemen lingkaran yang berupa daerah luasan atau daerah tertutup yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkannya. Selanjutnya yaitu ada rumus dari juring lingkaran adalah luas juring lingkaran alfa per 360 derajat dikali πr. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu dari busur lingkaran. Di nomor 1 yaitu diketahui sebuah busur lingkaran memiliki jari-jari 7 cm dan besar sudut pusatnya adalah 90 derajat. Tentukan panjang busur lingkaran tersebut. Jadi jawabannya adalah kita ketahui dulu jari-jarinya yaitu 7 cm, sudutnya 90 derajat, yang ditanyakan adalah panjang busur lingkaran. Atau kita bisa singkat juga yaitu PBL. Nah, jadi kita masukkan dulu 90 derajat per 360 derajat dikali 2,22 per 7 dikali R yaitu 7. Jadi 90-nya itu jadi 1 dan 360-nya itu jadi 4. Nah, 7-nya kita coret jadi sisa 1. Nah, jadi tersisa 1 per 4 dikali 2 dikali 22. Jadi sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44 per 4 PBL, sama dengan dibagi 4 11 cm. Jadi jawabannya yaitu adalah 11 cm. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Diameter sebuah lingkaran adalah 56 cm, panjang busur di hadapan sudut 45 derajat pada lingkaran tersebut adalah. Jawabannya yaitu jadi panjang busur atau PB sama dengan sudutnya yaitu 40 derajat per 360 dikali karena 56-nya per 7, jadi kelipatan 7 itu jadi kita pakai yang 22 per 7. Jadi 22 per 7 dikali 56, PB 45 dan 360 per 40 dikali, di sini tuh 56 dan 7-nya itu dibagi jadinya 8. Nah, jadi 5 per 40 dikali 22 dikali 8. Kita masih bisa sederhanakan jadi 40 dan 8. Nah, jadi 40-nya itu dapat 5 dan 8-nya itu dapat 1. Nah, terus juga 5 sama 5-nya itu kita coret, jadi kan habis. Jadi 1 dikali 1 dikali 22 dikali 1. Jadi sisanya itu tinggal 22. Nah, jawabannya yaitu adalah 22. Selanjutnya itu ada contoh soal dari juring lingkaran. Jadi kita perhatikan lingkaran berikut. Di situ ada pertanyaan, jika luas lingkaran 360 cm kuadrat, maka luas daerah OAB adalah. Nah, jadi tinggal kita jawab, yaitu sudut pusatnya adalah 45 derajat. Nah, di sini karena luas lingkarannya sudah kita ketahui, itu tinggal kita jawab luas OAB sama dengan 45 derajat per 360 derajat dikali 360. Karena angkanya sama, jadi tinggal kita coret aja dan hasilnya yaitu 45 cm kuadrat.
Nah, selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua. Di sini kita mencari luas juring AOB adalah, nah jawabannya adalah karena sudut siku-sikunya kan itu sudut siku-siku, jadi 90 derajat per 360 derajat dikali, karena jari-jarinya 10 cm, maka kita pakai V-nya itu 314 per 100 atau bisa juga 3,14 per 100. Jadi 90 derajat per 360 dikali 314 per 100 dikali R-nya 10 cm dikali 10 cm. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan kita bisa coret 10-nya jadi 90 dan 360-nya dibagi jadi hasilnya 1 dan 4. Jadi dan hasilnya jadi 1/4 dikali 314 cm sama dengan 78,5 cm kuadrat. Selanjutnya yaitu ada permutasi dan kombinasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang permutasi. Permutasi adalah banyaknya kemungkinan urutan objek-objek yang dipilih dengan memperhatikan urutan objek. Di bawah itu ada rumusnya yaitu P n R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari permutasi. Contoh soalnya itu, soal nomor 1, suatu kelas terdiri dari 10 siswa. Di antaranya, mereka akan dipilih seorang ketua dan seorang bendahara. Banyaknya pilihan yang dapat terbentuk adalah, jadi tinggal kita jawab, yaitu seperti di rumus P, N, R. N-nya itu 10 dan R-nya itu adalah 2. Sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 10 per 8 faktorial. Jadi kita urutin 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial sama dengan 90. Jadi hasilnya yaitu 90. Soal yang kedua yaitu dari 5 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, wakil, dan sekretaris. Banyak cara pemilihan tersebut adalah, tinggal kita jawab yaitu P, N, R, seperti di rumusnya yaitu N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi N-nya itu adalah 5 dan R-nya itu ya adalah 3. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Kita urutin 5, 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Per 2 dikali 1. Sama dengan 60. Nah, selanjutnya yaitu ada kombinasi. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang kombinasi. Jadi, kombinasi adalah susunan berbeda tanpa memperhatikan urutannya dari sebagian atau seluruh anggota himpunan yang disediakan. Nah, rumus dari kombinasi yaitu C N R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari kombinasi. Soal nomor 1 yaitu suatu kelas terdiri dari 10 siswa, 3 orang dari mereka akan dipilih untuk diajak jalan-jalan. Banyaknya pilihan yang dapat terbentuk adalah, jadi tinggal kita jawab yaitu C 10, 3 karena di situ yang karena 3 di situ adalah orang yang bakalan dipilih. Nah, jadi 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial. Tinggal kita urutin yaitu dari 10 sampai 7. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 per 7 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Karena 9-nya bisa dibagi yaitu menjadi 3 dan 8-nya itu dibagi menjadi 4. Nah, 7-nya ada yang sama berarti kita tinggal coret.
Dan hasilnya yaitu 10 dikali 3 adalah 30 dikali 4 sama dengan 120. Jadi hasilnya adalah 120. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal dari kombinasi nomor 2. Dari 9 anggota Karang Taruna akan dipilih 6 orang yang mewakili lomba voli. Tentukan banyak susunan tim bola voli yang dapat dibentuk. Jadi jawabannya yaitu C, 9, 6 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, tinggal kita urutin yaitu dari 9 sampai 6. Kenapa 6? Karena ada 6. Jadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. Sama seperti tadi, yaitu 9 bisa dibagi menghasilkan 3 dan 8 menghasilkan 4. Karena 6-nya sama, tinggal kita coret dan hasilnya yaitu 84. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.